Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada al-mahbudu bi kulli lisan, bahwa Allah itu terpuji di seluruh lisan, di seluruh bahasa. Maka tidak boleh ada bahasa-bahasa yang buruk disematkan kepada diri Allah, karena Allah itu terpuji. Tidak ada sifat tercela sedikit pun, walaupun kalau di kita tercela. Apa misalnya waktu itu? Nah, kita bahas, iya, sombong. Sombong kan tercela kalau di kita. Mana ada orang yang mau dibilang sombong walaupun dia sombong? Ya kan? Kalau dibilang penakut, dibilang temperamen, emosian, masih banyak yang mau ngaku gitu. Tapi kalau sombong, sepertinya sesombong apapun dia nggak akan mengatakan aku sombong. Tapi Allah terang-terangan mengaku, ana al-mutakabbir, akulah zat yang maha sombong. Tidak ada yang sesombong aku. Lihat ayat-ayat Al-Quran, lihat hadis-hadis Nabi, lihat bacaan-bacaan dalam salat, dalam zikir, penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Akulah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan. Akulah satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua kesombongan Allah. Dan itu bagus. Karena Allah. Gitu. Kalau kita tentu tidak bagus. Nah, tahulah kita dari sini bahwa sifat-sifat Allah itu belum tentu bagus kalau disematkan di diri kita. Ya, seperti sombong itu. Kalau berilmu, melihat, mendengar, pengasih, penyayang, sabar, penyabar, itu sama. Di Allah baik, di kita baik. Allah kan melihat, mendengar, berilmu, pengasih, penyayang, penyabar. Kita juga banyak yang sabar kan? Dan itu baik. Dan itu cuman lafadznya yang sama. Tidak ada yang sesabar aku. Bayangkan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih harta, Allah yang ngasih hidup, tetapi dia durhaka, tidak mau menyembah Allah, tidak mau sujud kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dibiarkan oleh Allah selama ratusan tahun. Dibiarkan hidup dengan bergelimang kemewahan dan disembah oleh
entah berapa ribu, berapa ratus ribu manusia menyembah dia. Ratusan tahun, hampir 500 tahun. Ya bang, Fir'aun. Allah biarkan. Allah tidak langsung matikan Fir'aun. Allah siksa Fir'aun di hari pertama Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Enggak. Allah biarkan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, 100 tahun. Allah biarkan. Kayak apa sabarnya? Ya. Nah, tidak ada makhluk sesabar dia. Tapi kita juga sabar. Sabar itu baik gitu maksudnya. Beda dengan sombong tadi. Kalau Allah sombong itu baik, kalau kita sombong tidak baik. Ya. Kenapa? Al-mahbudu bi kulli lisanin. Allah itu terpuji di setiap lisan, seluruh bahasa. Dengan demikian kita boleh memuji Allah dalam bahasa manapun. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia, boleh. Kecuali di dalam ibadah mahdoh. Di dalam ibadah mahdoh harus bahasa Arab. Ya. Kita memuji-muji Allah setelah mendengar azan. Pakai bahasa Indonesia, bolehkah? Tidak boleh. Harus bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya persis seperti yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh diganti-ganti. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Rabb di sini diganti ilah, tentu tidak boleh. Ya. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna. Bolehkah ucapan ini kita ucapkan setelah mendengar azan? Tidak boleh. Karena itu ibadah mahdoh. Memuji Allah, menyebut nama Allah sebelum tidur, bangun tidur, ketika mau makan, minum, wudu, bismillah. Ketika masuk masjid, keluar masjid, bolehkah dengan bahasa bukan Arab? Tidak boleh. Harus persis seperti yang Nabi contohkan. Ya. Kecuali di luar ibadah mahdoh, boleh. Saudara-saudara, ingat saudara, Allah lah satu-satunya yang menentukan takdir kita. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, boleh. Dan berpahala. Karena itu di luar ibadah mahdoh. Adapun di dalam ibadah mahdoh tidak boleh. Harus plek persis seperti yang Nabi contohkan. Bahkan Nabi diganti Rasul aja nggak boleh, Nabi marah. Doa menjelang tidur yang agak panjang itu kan, di dalamnya ada kalimat amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Al-Bara' bin Azib mengganti Nabi menjadi Rasul. Amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Akan lebih bagus. Nabi marah, Nabi nggak terima. Jangan rubah yang keluar dari lisanku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Kenapa? Karena ibadah mahdoh. Adapun ghairu mahdoh bi kulli lisan. Seluruh lisan, seluruh bahasa boleh. Ya.
Saya bacakan penjelasan dari beliau. Saya ambilkan syarahnya dari Syekh Fauzan ya. Al-mahmudu bi kulli lisan ay al-muthna alaihi subhanahu wa ta'ala bi kulli lugatin minal lughah. Maksud lisan itu lughah, bahasa, seluruh bahasa. Allati alimaha makhluqatuhu, yang diketahui oleh seluruh makhluknya. Entah berapa puluh, berapa ratus, mungkin berapa ribu bahasa di muka bumi. Ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal manusia dulunya cuman satu, kemudian dua ya. Bahasanya tentu satu. Riwayat mengatakan bahasa Arab. Tapi kenapa menjadi bahasa yang luar biasa? Gak ada mirip-miripnya dengan bahasa Arab. Ya, ini luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah luar biasa. فَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تَحْمَدُهُ وَتُسَبِّحُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Seluruh makhluk memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah, walaupun di masa zaman jahiliyah. Antum bayangkan zaman ketika Rasulullah Muhammad SAW masih bayi, masih anak-anak. Kan luar biasa kejahilan dari itu ya, maka disebut zaman jahiliyah. Tapi yang menyembah Allah jutaan miliar ya, dari kalangan malaikat, bahkan hewan-hewan, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya bertasbih mensucikan Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, hanya kalian aja nggak tahu tasbihnya mereka, kalian nggak tahu, kata Allah. Allah tahu. Kadang-kadang Allah tampakkan, kadang-kadang. Ini diriwayatkan, dikisahkan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau. Entah beliau sendiri yang menyaksikan atau beliau mendapatkan kisah itu. Jadi di musim yang panas, mungkin berbulan-bulan tidak turun hujan, ada seekor keledai. Dia menengadahkan kepalanya ke atas. Jarang-jarang keledai begitu ya. Keledai kuda kan seringnya nunduk. Ini ke atas. Ya. Lalu fasaha sayhatan, berteriak keras ya. Tidak lama turun hujan. Ini Allah persaksikan. Dan itu kan tidak banyak. Allah persaksikan, Allah tampakkan kepada manusia. Beberapa kali Allah tampakkan apa yang menjadi rahasia. Ya. Hanya karena kita banyak yang sombong, maka kita lebih sikoh dengan akal kita, pikiran kita, daripada dengan dalil. Ambil contoh ketika ada seorang abang kebingungan, baru saja membunuh adiknya. Mau diapakan ini? Kan hari itu belum ada mayat, ini mayat pertama barangkali. Kematian pertama di muka bumi. Kematian seorang adik dibunuh oleh abangnya. Bingung dia, mau diapakan? Nah, Allah tampakkan cara mengubur mayat lewat 2 ekor
Dua ekor? Dua ekor burung. Yang satu hidup, yang satu mati bangkai. Burung ini dengan kukunya yang tajam, dia menggali tanah. Ketika tanah itu sudah tergali, kira-kira cukup untuk menguburkan bangkai burung yang satunya, dia letakkan lalu diuruk. Pertanyaan, apakah kejadian itu satu-satunya? Artinya Allah hanya mentakdirkan itu sebagai pelajaran untuk abang yang membunuh adiknya itu. Para imam mengatakan tidak. Itu bukan satu-satunya. Itu sifat beberapa binatang. Gitu. Hanya Allah nggak tampakkan, hari itu tampakkan. Maka para imam menyimpulkan bahwa binatang-binatang tertentu itu saling menguburkan, hanya kita nggak tampak, nggak lihat, atau minimal dia menyembunyikan diri. Mungkin dia menggali sendiri, dia masuk sendiri. Itu. Untuk binatang-binatang tertentu yang tidak disembelih. Ambil contoh misalnya, ini tinjauan para ulama ya. Ambil contoh misalnya kucing. Kucing di kiri kanan kita banyak apa tidak? Banyak. Di mana kita berada, biasanya selalu ada kucing, entah di masjid, entah di pasar, entah di kantor, entah di rumah, ada aja. Namanya kucing pasti, namanya kucing, hewan, manusia pasti mati. Ya, tapi kapan kita lihat bangkainya? Jarang sekali. Hampir-hampir nggak pernah. Kecuali mati ketabrak, mati makan racun, atau mati dibunuh. Ya. Mati sendiri tentu lebih banyak lagi kan. Kita tidak mendapati adanya bangkai kucing itu. Nah, para imam menghubungkan dengan apa yang dilakukan oleh si abang terhadap adiknya itu yang menyaksikan burung menguburkan temannya itu. Ya. Ini luar biasa. Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, kepada para ulama, sehingga para ulama itu menganalisa dengan ilmu berdasarkan dalil. Tidak seperti ilmuwan-ilmuwan kafir, semakin disesatkan oleh Allah, semakin disesatkan oleh Allah, dan mereka tidak merasa sesat dengan bangganya meyakini bahwa manusia itu sebetulnya dulunya adalah kera. Ini kan memalukan sekali, teori yang memalukan sekali, teori yang sangat dahsyat kesesatannya. Secara alami, secara analisa, secara fitrah rusak semua. Ya. Antum rela kakek nenek antum, nenek moyang antum kera, ya. Insya Allah kita semua nggak rela. Inilah orang kafir. Nuwallihi ma tawalla, ancaman Allah. Kami palingkan kemana dia mau berpaling. Kami sesatkan kemana dia mau sesat. Ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ini ayat ya. Tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah. Syai'in ini tanpa alif lam, nakirah lil istighraq. Apapun dia tanpa terkecuali. Ya malaikat, ya manusia, ya jin, ya matahari, ya bulan, ya batu, ya air. Semuanya. Hanya kita tidak tahu. Dan semua taat kepada Allah.
Air taat kepada Allah, batu taat kepada Allah, cahaya taat kepada Allah, pohon-pohon taat kepada Allah, tapi taatnya terpaksa. Artinya apa? Tidak punya pilihan. Air, batu, pohon, tidak ada pilihan untuk tidak taat. Beda dengan manusia, manusia punya pilihan. Air taat. Maka di mana-mana air taat kepada Allah, pasti dia mencari tempat yang lebih rendah. Di dalam rangka taat kepada Allah. Kalau air tidak taat kepada Allah, dia naik-naik ya. Ada air naik-naik gitu ya. Atau ke atas terbang kayak asap gitu. Nah, itu berarti air tidak taat kepada Allah. Air, batu, tanah, semuanya. Tapi karhan. Ya, kan taat kepada Allah itu ada dua, tau'an dan karhan. Ada yang terpaksa, nggak ada pilihan, seperti benda-benda itu. Ya kecuali manusia dan jin. Ya. Yang ada pilihan cuma manusia dan jin. Ada yang taat secara ada pilihan dan taat karena terpaksa. Nah, karena taat secara terpaksa, Allah tidak kasih ganjaran. Termasuk malaikat. Malaikat nggak ada pilihan. Malaikat tidak punya pilihan untuk tidak taat. Tidak bisa. Malaikat tidak bisa berbuat maksiat. Tidak ada pilihan. Satu-satunya pilihan adalah taat. Nggak ada keinginan. Ketika ada malaikat begitu diciptakan oleh Allah, Allah langsung perintahkan sujud, maka malaikat itu sujud sampai hari ini, sampai Nabi bersabda, sampai sekarang, sampai hari kiamat insya Allah. Sebelum Allah mengatakan angkat kepalamu, hentikan sujudmu, maka dia terus bersujud. Keinginan para malaikat hanya satu, taat kepada Allah. Dan itu kenikmatan bagi malaikat. Nggak ada keinginan lain. Maka tidak punya pilihan. Sebagaimana matahari, bulan, semuanya taat kepada Allah. Apapun yang terjadi pada sebuah gunung, dia mengeluarkan lahar panas luar biasa, menyebabkan ribuan rumah hancur, ribuan manusia mati. Gunung ini sedang taat kepada Allah. Nggak mungkin tanpa perintah Allah tiba-tiba gunung ini mengeluarkan laharnya sendiri. Nggak mungkin. Karena dia gunung, bukan manusia. Kalau manusia mungkin. Manusia atau jin punya pilihan. Nah, karena ketaatan mereka itu tidak punya pilihan, maka Allah tidak berikan pahala. Tidak berikan ganjaran. Ya. Beda dengan manusia. Manusia ada pilihan, mau taat silahkan, mau maksiat silahkan. Nanti adzan duhur, adzan asar, kita mau langsung ambil air wudhu untuk berjamaah sholat di masjid, atau nongkrong-nongkrong saja sambil ngopi, sambil ngerokok, kan terserah manusia. Ada pilihan, ya kan? Maka yang ketika terdengar suara adzan langsung meninggalkan semua kesibukannya, ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat berjamaah, jamaah yang pertama, bukan kedua, ketiga, keempat. Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala, balasan yang luar biasa, surga. Ya, dari sini maka ketaatan pun dibagi dua. Pahala itu ada dua sifat. Yang pertama dilakukan ketika tidak ada pilihan. Ini pun berpahala. Misalnya saya ditakdirkan tidak punya kaki, tidak punya tangan misalnya. Ya udah, nggak ada pilihan saya. Sabar.
nggak ada pilihan. Berpahala, insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Ya. Beda ketika saya ditakdirkan punya kaki, punya tangan. Dengan kaki saya bisa berjalan menuju masjid, bisa berjalan menuju tempat maksiat. Terserah saya, kan gitu. Dengan tangan saya bisa lakukan berbagai macam ketaatan. Ya ruku, ya sujud, ya takbir dengan tangan, ya kan? Mengambil sesuatu, mengambil mushaf, atau mengambil barang haram. Kan ada pilihan. Ya. Kok kita memilih yang baik, memilih yang taat, maka ini lebih besar. Ya kan? Ini lebih besar. Di sini banyak yang tidak paham. Misalnya membandingkan Masitah dengan Nabi Sulaiman. Antum tahu siapa Nabi Sulaiman? Raja terbesar di muka bumi. Fir'aun, Namrud, Qarun, Bukhtanasir, orang bilang Nebukadnezar, segala macam. Kalau yang belakangan Hitler misalnya, atau siapalah, nggak ada apa-apanya. Karena mereka-mereka ini hanya menguasai manusia. Sedangkan Nabi Sulaiman menguasai manusia dan jin, bahkan binatang. Luar biasa. Tidak pernah merasa kekurangan harta. Kekayaannya luar biasa. Bahkan ada riwayat mau menjamu makan kan seluruh makhluk saking kayanya. Ya. Bahkan sekali makan itu ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Ya. Jadi semua yang beliau kuasai, manusia, jin, gajah, harimau, buaya, semua mau dikasih makan semua secara bersamaan. Saking kayanya beliau. Ternyata habis makanan itu hanya oleh satu atau dua makhluk yang sangat besar. Ya. Akhirnya beliau mohon ampun kepada Allah. Ya. Ternyata sedahsyat, sekaya beliau tidak sanggup melakukan sesuatu. Nah, Nabi Sulaiman luar biasa seperti itu. Nggak ada miskin, nggak ada sakit, nggak ada ujian terlunta-lunta sengsara. Tidak seperti Masitah. Masitah luar biasa, direbus di air panas bersama keluarganya karena tidak mau keluar dari Islam, tidak mau meninggalkan agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ada yang tidak paham, oh ini lebih berat nih ujian nih. Ujian kepada Masitah lebih berat dari ujian terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa? Nggak ada sakit, nggak ada panas, nggak ada lapar. Yang ada malah kemewahan yang luar biasa. Jawabannya, justru ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman lebih berat dibanding dengan ujian yang Allah timpakan kepada Masitah. Kenapa? Kenapa? Masitah nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Udah direbus ya udah. Mau ngapain lagi ya? Sama dengan kita, udah miskin ya udah. Udah di penjara ya udah. Udah terjajah ya udah. Gitu. Orang nggak punya uang, boro-boro mau ini mau itu, ya. Minum khamr kan pakai duit, berzina segala macam, berbuat maksiat pakai modal. Ini nggak ada uang, ya nggak ada pilihan. Berbeda dengan uang banyak, melimpah, dia mau beli khamr semahal apapun bisa,
Mau berzina bisa, mau ini bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Malah ke masjid, malah nyumbang masjid, bangun pesantren segala macam. Ini pilihan. Ini lebih besar. Ya. Walaupun dua-duanya tentu ada kebaikan. Tetapi yang satu ada pilihan, yang satu tidak ada pilihan. Yang punya pilihan kok memilih Allah dan Rasulnya, memilih taat dari para maksiat, luar biasa. Allah janjikan pahala yang besar. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu semuanya bertasbih dengan memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak faham bagaimana tasbihnya mereka. Kita tidak tahu. Ya. Tidak ada lafaz subhanallah keluar dari hewan-hewan itu, tumbuhan itu, kita nggak tahu. Innahu kana haliman ghafura. Ya. Maka ketidaktahuan kita jangan menyebabkan kita menyimpulkan sesuatu. Banyak dari kita seperti itu. Nggak tahu nih, nggak tahu sumbernya, nggak tahu dalilnya, nggak tahu rujukannya. Kita sikoh dengan akal kita sendiri, ngarang. Itu yang banyak terjadi. Ya. Berbicara tentang Tuhan pakai akal, pakai mikir, ini sangat-sangat sesat. Ingin tahu siapa Tuhan, pakai peras otak. Ini semakin sesat, semakin sesat. Itulah ahlul kalam, kaum falasifah. Ingin tahu siapa Tuhan, siapa Allah, tapi ngarang pakai otaknya. Antum tahu tokoh-tokoh filsafat seperti Socrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Itu orang-orang baik. Ahli pikir, orang-orang baik. Bahkan mereka pernah berdiskusi. Ketika ada wanita-wanita yang dipajang. Wanita-wanita yang menjadi pemuas syahwat laki-laki. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, ada aja seperti itu. Pelacur lah apa. Nah, mereka, para filosof ini, diskusi. Melihat wanita-wanita yang dipajang. Mereka ini, wanita-wanita ini, sebetulnya masuk kelompok manusia apa binatang. Lihat. Mereka jijik melihat wanita-wanita seperti itu. Sampai berdiskusi seperti itu. Berarti kan dasarnya mereka baik. Ya. Dan mereka mengaku dengan fitrahnya sama dengan kita, Tuhan itu pasti ada. Langit, bumi, jagat raya, alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Ini fitrah. Orang yang mengatakan langit, bumi, jagat raya, alam semesta terjadi dengan sendirinya, ini rusak fitrahnya. Mau dia profesor, doktor, cum laude, IQ-nya luar biasa tinggi, dia menjadi bodoh, sebodoh-bodohnya, rusak fitrahnya. Kalau mengatakan Tuhan itu tidak ada, kalau mengatakan jagat raya ini terjadi dengan sendirinya, ini bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Nah, mereka ini tidak bodoh. Socrates, Aristoteles, Plato yakin bahwa Tuhan itu ada. Siapa? Sifatnya seperti apa? Disinilah kesesatan mereka. Karena mereka tidak pakai Nabi Musa, tidak pakai Nabi Isa, tidak pakai Nabi Ibrahim, tidak pakai wahyu, tidak pakai qala Allah wa qala Rasul, jadilah sesat. Mereka berteori Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan terus. Ya. Berawal dari sebuah kalimat yang hak, bahwa Tuhan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Sampai di sini kalimat ini hak, betul kan? Tuhan tidak mungkin sama dengan makhluknya.
Tuhan itu pencipta, tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Sampai di sini betul. Dari kalimat yang hak ini, kan ada ayatnya juga, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu betul-betul tidak sama dengan apapun. Lalu dilarikan kemana-mana, berangkat dari kalimat yang hak ini muncul kebatilan demi kebatilan. Ya. Banyak saudara-saudara kita terpengaruh di sini. Kalau kita semua punya tangan, Tuhan tidak mungkin punya tangan. Kalau kita semua punya wajah, berarti Tuhan tidak mungkin punya wajah. Kalau kita semua tertawa, tidak mungkin Tuhan tertawa. Kalau kita semua berada di satu tempat, tidak mungkin Tuhan berada di satu tempat. Terus semuanya tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Berapa puluh ayat yang harus dibuang. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, coret. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, coret. Was samawati matwiyatun biyamini, coret. Yanzilullah, Allah turun ke langit dunia, coret. Dan begitu seterusnya. Ya. Maka teringat kita ucapan Al-Imam Syafi'i bahwa diikuti oleh Imam Ahmad, bahwa kesesatan pertama kaum muslimin dalam masalah sifat-sifat Allah itu diawali dengan kaum muslimin belajar ilmu filsafat. Ketika kaum muslimin mulai belajar ilmu filsafat, disitulah kesesatan pertama kali tentang sifat-sifat Allah. Karena berbicara tentang Allah pakai metode para filosofi, Socrates, Aristoteles, Plato. Mereka tidak kenal wahyu. Sementara ucapan Nabi ditinggalkan. Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Ya. Ucapan Nabi ini ditinggalkan. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ucapan Nabi ini ditinggalkan. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang memohon sesuatu akan aku beri. Ucapan Nabi ini ditinggalkan. Ya. Sebagian saudara-saudara kita, terutama dari firqah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka tidak vulgar mencoret ayat-ayat itu. Mereka tetap baca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka tetap baca was-samawati matwiyatun biyamini. Tetapi mereka tahrif. Mereka takwilkan kesesatan mereka di situ. Awalnya bagus, karena ilmu filsafat masuk ke dunia Islam. Awalnya itu membahas tentang ilmu tabi'i. Kenapa air itu ketika mendidih, terus kemudian lama-lama airnya berkurang, menguap. Itu kan diawali dengan ilmu filsafat, ya kan? Kenapa batu itu kalau ditaruh di air tenggelam? Kenapa kalau kayu tidak tenggelam? Kan awalnya dari situ. Bagus. Ilmu tabi'i. Yang dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu muncullah berbagai macam jawaban dan muncul penemuan-penemuan.
Ya, akhirnya muncul radio, ada kereta api dan seterusnya, kan diawali dari pembahasan-pembahasan seperti itu. Ya. Nah, lama-lama mereka berbicara tentang Tuhan. Jadi ilmu filsafat itu masuk ke dunia Islam menjadi dua. Yang pertama ilmu tentang tabi'i seperti itu. Kalau kata kita sekarang mungkin ilmu fisika, biologi, ilmu pengetahuan lah ya. Nah, satu lagi tentang ketuhanan. Nah, celakanya kaum muslimin ini lama-lama lebih tertarik filsafat yang membahas tentang ketuhanan, tentang kebenaran. Karena kaum muslimin kan niatnya untuk agama, untuk kebaikan, untuk akhirat. Ah, salahnya di situ. Seandainya kaum muslimin itu mempelajari filsafat khusus yang ilmu tabi'iyah, ilmu pengetahuan, ya tentu bagus sekali. Akhirnya ditemukan ini, ditemukan itu, pesawat terbang, segala macam, handphone, komputer. Itu diawali dari situ. Kenapa merembet ke masalah ketuhanan, masalah ibadah, masalah hak dan batil, yang mestinya harus pakai dalil saja, jangan pakai logika. Boleh pakai akal untuk memahami dalil, tidak boleh pakai akal untuk menolak dalil. Kesalahannya di situ. فَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِلُغَاتِهَا الَّتِي يَعْلَمُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka seluruh makhluk yang memuji-muji Allah, sekali lagi bukan dalam ibadah mahdah, diketahui oleh Allah. Karena Allah tahu semua bahasa. Maka dengan bahasa apapun yang isinya kita menyanjung Allah, sekali lagi di luar mahdah ya, berpahala. Kita ngomong sama istri kita atau anak kita, jangan begitu nak, Allah itu begini, 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 pakai bahasa kita. Isinya menyanjung Allah, menyampaikan kepada anak kita, istri kita bahwa sifat Allah itu begini, begini. Allah kan berkuasa menentukan nasib kita. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga ya nak ya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Nah, kita kan sedang memuji Allah ini, insya Allah berpahala. Walaupun dengan bahasa kita. Tapi kalau ibadah mahdoh, jangan. Bahkan bahasa Arab aja nggak boleh kalau beda dengan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus pelak persis mengikuti apa yang Nabi sabdakan. Seperti tadi, Nabi ya Nabi, jangan diganti Rasul. Amantu bi nabiyyika, jangan amantu bi rasulika. Kemudian al-ma'budu fi kulli zaman, dia disembah di sepanjang waktu. Apa iya? Bukankah di zaman jahiliyah nggak ada yang menyembah dia? Bukankah nanti ketika menjelang hari kiamat, jangankan menyembah, menyebut Allah saja tidak ada? Boro-boro sholat, boro-boro menyembah Allah, menyebut lafaz Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak mungkin hari kiamat itu terjadi ketika di muka bumi masih ada yang menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi kiamat itu terjadi ketika di muka bumi tidak ada satupun yang mengucapkan lafaz Allah. Boro-boro nyembah. Kok di sini katakan al-ma'budu fi kulli zaman? Allah itu pasti disembah di sepanjang waktu. Tidak ada waktu di mana tidak ada yang menyembah Allah. Jawabannya? Jawabannya bukan manusia. Bukan manusia.
Kalau manusia iya. Yang disebut la yuqalu fil ardi Allah itu manusia. Kan masih ada malaikat. Dan jumlahnya triliunan, mungkin ribuan triliun, mungkin miliaran triliun. Kita tidak bisa menghitung jumlah, jangankan menghitung ya, mengira-gira saja tidak bisa. Bayangkan hujan lebat seperti beberapa waktu lalu, berapa titik-titik hujan? Satu titik hujan turun bersama satu titik hujan turun bersama satu malaikat. Berapa juta, berapa miliar itu. Belum hujan yang di sono, belum hujan yang di situ. Ya. Luar biasa jumlah malaikat. Dari Baitul Ma'mur saja kita sudah tidak bisa mengira-gira jumlahnya. Tiap hari dari mulai diciptakan Baitul Ma'mur itu di awal penciptaan langit dan bumi, dan masjid di atas sana Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000. Riwayat yang lain mengatakan 100.000 malaikat masuk sholat di situ 2 rakaat. Udah sholat keluar dan tidak masuk lagi selama-lamanya. Jadi satu malaikat cuman berkesempatan sekali. Dan itu setiap hari sampai hari kiamat, dari awal langit dan bumi diciptakan. Coba dikalikan berapa itu? Ya. Sehari 100.000 atau 70.000 kali 30 sebulan, ya, kali setahun 12 kali berapa tahun, berapa abad, ya, ribuan tahun. Nah, maka kalimat ini jangan kita pahami bahwa itu manusia, malaikat, dan kecil sekali jumlah manusia dibanding dengan jumlah malaikat. Ay al-mustahiqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan, satu-satunya yang berhak diibadahi selama-lamanya. Maka ketika ada selain Allah kok memiliki sifat-sifat ta'abudi, marah semarah-marahnya, marah, maka tidak akan diampuni. Kalau kita coba-coba menyembah selain Allah, menyebut Allah, menyembah juga Allah, kita sembah, yang lainnya juga disembah, Allah nggak terima. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya, Allah nggak mau terima. Allah hanya mau menerima khalis, murni, tauhid, satu, esa. ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. Makhluk-makhluk Allah selalu menyembah Allah sampai hari kiamat. Sekali lagi, jangan salah paham manusia. Kalau manusia dahsyat sedahsyat-dahsyatnya, menjelang hari kiamat, Nabi katakan seperti tidak ubahnya manusia seperti keledai. Bahkan Nabi menyebut sebagai, istilahnya apa? Syirarun nas, seburuk-buruk manusia, yaitu manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba, itu syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Jadi dia hidup saat tiupan pertama itu, saat terjadi kiamat itu. Ini syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Dan ada satu lagi syirarun nas, masih ingat? Apa? Selain manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba, yang kedua, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai
tempat ibadah. Ini pun dijuluki oleh Nabi sebagai syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Lihat dari sebagian saudara kita sengaja mengubur mayat di masjid, di area masjid, di halaman masjid, padahal itu haram. Ya. Dan kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau peringatkan kaum muslimin dengan kelakuan Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Itu kubur para nabi. Gimana yang bukan nabi? Lebih tidak pantas lagi. Kubur para nabi saja tidak pantas ada di masjid. Apalagi ini bukan nabi, lebih tidak pantas lagi. Ya. Maka tanah kuburan dengan tanah masjid harus pisah. Tidak boleh sama. Dipisahnya dengan apa? Bisa dengan jalan umum ya, walaupun setapak. Bisa dengan kali, walaupun kali itu kecil. Bisa dengan pagar. Bukan tembok masjid seperti ini, bukan. Ini nggak bisa. Misalnya di balik tembok ini ada kuburan, nggak boleh. Ya. Harus ada pagar khusus yang membatasi. Fala yakhlu zamanun min wujudi ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu zaman, satu masa, satu waktu di mana tidak ada yang menyembah Allah, nggak ada. Sekali lagi bukan manusia. Kalau manusia ada, bahkan pernah cuma 2 orang. Bayangkan cuma 2 orang. Di muka bumi yang entah berapa juta manusianya waktu itu, yang menyembah Allah, yang bertauhid, cuma 2 orang. Siapa dan siapa? Ibrahim dan Sarah, istri beliau. Ini berdasarkan ucapan beliau saat menjelang ketemu dengan Raja Zolim itu, yang hobinya mengambil istri orang. Ibrahim mengatakan kepada Sarah istrinya, nanti kalau ditanya engkau siapa, jawab saudaraku. Jangan bilang istri. Karena yang beriman di muka bumi sekarang ini cuma aku dan engkau. Tentu ucapan Nabi Ibrahim dari Allah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim berani mengatakan seperti ini kalau bukan dari Allah. Jadi yang beriman, betul-betul beriman, bertauhid yang benar, cuma Nabi Ibrahim dan Sarah hari itu. Berdua. Ya. Dan kebohongan seperti ini tidak mutlak disebut bohong. Apa istilahnya? Dan ini boleh. Untuk darurat boleh. Apa istilahnya? Tauriyah. Artinya tidak bohong. Karena memang sesama muslim itu pasti bersaudara. Ya. Maka ketika kita mengatakan fulan saudara saya, yang dimaksud saudara sama muslim, boleh. Termasuk ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelang lahir atau pas beliau masih anak-anak, zaman jahiliyah. Siapa yang bisa menyembah Allah dengan benar? Tapi ada riwayat bapaknya Sa'id bin Zaid.
Zaid bin Amr bin Nufail namanya, dan Warokoh bin Naufal. Walaupun tidak plek persis seperti syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi setidaknya tauhidnya benar, akidahnya benar. Beliaulah yang menyemangati Nabi ketika Nabi ketakutan saat sepulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu pertama kali dipeluk oleh Jibril. Warokoh bin Naufal ini yang memberikan semangat, memberitahukan tentang sesuatu, bahwa ini namus adim, namus besar, nama lain dari Jibril, namus. Sampai Warokoh bin Naufal mengatakan, sayang aku sudah tua. Seandainya aku masih muda, aku akan tolong engkau saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Kaget Rasulullah, kaget Khadijah. Apakah aku akan diusir? Apakah aku akan dimusuhi? Warokoh menjawab, enggak ada yang tidak dimusuhi. Yang mendapatkan seperti engkau ini, wahyu, Nabi, Rasul, enggak ada yang tidak dimusuhi. Seluruh Nabi, seluruh Rasul pasti punya musuh, dimusuhi. Syayatinal jinni wal ins, yaitu setan-setan dari jenis jin dan setan-setan dari jenis manusia. Dan betul sekali, ya. Baru 13 tahun kira-kira. Baru 13 tahun dari Warokoh berbicara itu, beliau terusir. Beliau terpaksa meninggalkan Makkah. Beliau ke Madinah. Ya. Nah, ini barangkali sedikit pelajaran bagi kita, kenapa Rasulullah mengatakan ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka. Kan sebagian besar-besar kan nggak mau terima ini kan, padahal hadisnya sahih. Maka mereka mentakwil, oh maksud ayah di sini paman. Nggak bisa. Lafaz itu harus dipegangi apa adanya. Ayah ya ayah, ibu ya ibu, paman ya paman, kecuali ada korina. Kalau nggak ada korina nggak boleh. Kan Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Nah, mereka kan membantah, di neraka salahnya apa? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, iya menentang dakwah Nabi, memusuhi Nabi, nggak mau masuk Islam. Lah kalau Abdullah Aminah, salahnya apa? Orang Abdullah Aminah sudah meninggal ketika Rasulullah jadi Nabi. Salahnya di mana? Jawabannya tadi. Di Mekah tidak ada masa, di Mekah tidak ada masa fatrah, masa kekosongan dakwah tidak ada. Di Madinah mungkin, di Mesir mungkin, di Yaman mungkin, di Irak mungkin, adapun di Mekah tidak. Artinya dakwah tauhid itu turun menurun dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail wafat, dakwah tauhid diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail, cucunya Nabi Ismail, cicitnya, anak cicitnya, cucu cicitnya, cicit-cicitnya, terus sampai ke Warokoh tadi, ke bapaknya Sa'id bin Zaid itu. Tahu dari mana coba? Kan Warokoh bukan Nabi, bukan Rasul, nggak mungkin dapat wahyu. Tahu dari mana? Dari ayahnya, dari ayahnya lagi, dari ayahnya lagi. Gitu. Dakwah tauhid terus turun temurun, walaupun tanpa Nabi, tanpa Rasul. Karena di Mekah memang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, kecuali Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Selain itu di tengah-tengahnya nggak ada. Bani Ismail nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang banyak, yang ribuan Bani Israel. Dari Sarah,
istri Nabi Ibrahim yang pertama dari Hajar cuman Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nah, banyak riwayat, salah satunya bapaknya Said bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, yang tidak mau makan sembelihan Abu Jahal Abu Lahab. Lihat, dari syariat saja masih tersisa kebenaran itu. Dari fikih kan, tidak mau makan sembelihan kan, ini masalah fikih ya. Karena Abu Jahal Abu Lahab di mata Zaid bin Amr bin Nufail dan Waraqah bin Naufal sudah tidak bertauhid lagi. Menyembah Allah, betul menyembah Allah, tapi sudah syirik, sudah musyrik, menyembah Allah dan menyembah yang lainnya juga, walaupun Abu Jahal Abu Lahab tidak mengaku ya. Dan pernah terlontar dari mulut beliau, apa yang kalian lakukan tidak sama dengan yang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lakukan ya. Tapi nggak digubris, mereka sudah mayoritas kan, artinya ada sisa. Berarti 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi yang bertauhid di Mekah. Berkurang, sampai tinggal 2 atau 3 atau 4 lah. Ketika Rasul menjadi Nabi. Salah satunya Waraqah bin Naufal dan bapaknya Said bin Zaid tadi. Artinya dakwah tauhid itu ada terus di Mekah. Nah, ayah ibu Nabi Muhammad SAW termasuk yang tidak mau ikut dakwah tauhid, termasuk yang Abu Jahal Abu Lahab, maka ya di neraka gitu ya. Dan banyak riwayat tentang ini, diantaranya Nabi meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan itu kuburan lama, bukan kuburan setahun 2 tahun, itu kuburan lama, mungkin puluhan tahun yang lalu. Islam belum ada, belum datang. Islam yang dibawakan oleh Rasulullah belum ada, beliau belum jadi Nabi. Beliau mengatakan disiksa. Berarti kan sudah ada hujjah, sudah iqamatul hujjah. Ya. Seandainya kita tidak paham dengan hal-hal seperti itu, jangan ditolak sabda Nabi, jangan ditentang sabda Nabi, bahwa Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Bagian saudara kita kan menolak ya, menolaknya pakai seperti itu. Jadi lebih sikoh dengan akalnya daripada sabda Nabi, kan begitu. Seolah-olah ya Rasul masuk neraka gimana sih? Kan ayahmu, ibumu nggak salah apa-apa. Ya, mungkin yang engkau maksud pamanmu kali ya Rasul ya. Ini gimana nih bisa seperti ini ya? Nabi lebih tahu daripada kita semua. Nggak boleh. Ayah ya ayah, paman ya paman. Ingat kaidah bahwa lafaz harus kita pegangi secara lafaz. Turun ya turun, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, kecuali ada qarinah. Kalau ada qarinah, ada petunjuk, bisa. Ya. Apa misalnya? Ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, kalau aku mati nanti kalian mau menyembah siapa? Dijawab, kami akan menyembah Allah, Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, Ishak, Ibrahim, Ismail. Nah, disebut Tuhan bapak-bapakmu. Padahal Ismail bapaknya bukan. Bukan, kan paman. Gitu. Kan nyerong ke kanan. Ya.
Tapi bapak, ya kalau bapaknya Yakub ya jelas Ishak. Ishak ya Ibrahim. Kenapa Nabi Ismail disebut? Nah, ini ada korina bahwa maksud bapak di sini paman, dan sekaligus mengandung dalil bahwa paman bisa menggantikan kedudukan ayah. Ayahnya sudah nggak ada, sudah meninggal. Makanya si fulanah yang mau nikah ini bisa diwalikan oleh paman. Ya, saya udah meninggal. Anak saya yang perempuan mau nikah. Nah, abang saya atau adik laki-laki saya boleh menggantikan saya sebagai wali. Ya, ada apa? Ada korina. Gitu. Nah, kalau ini nggak ada korina, ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka, nggak ada korina lain, nggak ada petunjuk lain, ya betul-betul ayah beliau. Jangan memaksakan. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan disiapkan ya. Fala yakhlu zamanun min wujudi ibadillahi subhanahu wa ta'ala ya'budunahu wa yuwahhidunahu ila an taqum as-sa'ah. Tidak ada waktu di mana Allah tidak disembah sampai hari kiamat. Wa kadzalika fi kulli makan, begitu pula tempat. Begitu pula tempat. Mau Arab, mau Eropa, mau Afrika, Indonesia, ya. Karena para malaikat itu juga ada di permukaan bumi. Antum masih ingat ada malaikat siang, ada malaikat malam. Nah, berarti kan mereka turun. Mereka tukeran, istilah kita pergantian shift ya. Pada waktu berjamaah sholat subuh. Ya, kita nggak usah mikir kemana-mana karena terlalu dangkal akal kita. Udah di masjid ini misalnya ya, sedang berjamaah sholat subuh. Ya, itu malaikat siang sudah turun. Malaikat malam belum naik. Gitu. Jadi sekarang ini kan siang nih. Yang ada malaikat siang ya di muka bumi ini. Nah, nanti habis maghrib yang ada malaikat malam. Tukeran ya. Nah, tukerannya itu ketika kaum muslimin sedang berjamaah salat subuh. Ya, ambil contoh di masjid ini sedang berjamaah salat subuh. Malaikat siang belum naik ke atas. Berarti masih menyaksikan sholat subuh di masjid ini. Malaikat malam, malaikat siang sudah turun, maka malaikat malam belum naik. Artinya ketemu ya. Ya biasa pergantian shift kan biasanya ketemu ya. Ada keperluan apalah, masalah teknis kan ketemu. Nah, ini ketemu. Antara malaikat siang dengan malaikat malam itu ketemu, mereka dua rombongan malaikat itu sama-sama mau menyaksikan jamaah sholat subuh. Itu maksud dari inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran fajar, maksudnya Quran ini bacaan. Maksudnya bacaan adalah bacaan ketika sholat. Jadi maksudnya sholat. Fajar yang dimaksud subuh. Sesungguhnya sholat berjamaah subuh itu disaksikan oleh dua sif malaikat, kira-kira begitu. Maksudnya begitu. Malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Setelah sholat subuh, malaikat malam naik, karena kan dia jatah malam, ya kan?
Siang udah nggak di muka bumi. Nah, yang di muka bumi malaikat siang. Ya. Nah, maka ucapan beliau, wa kadzalika fi kulli makan, di seluruh tempat. Tidak harus manusia. Ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yu'badu fis samawati wa yu'badu fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala disembah di langit dan disembah di bumi. Maka jangan salah paham dengan ayat yang di surat Az-Zukhruf ya. Wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Jangan sampai salah paham. Seolah-olah ilah di langit ada sendiri, ilah di bumi ada sendiri. Bukan begitu maksudnya. Wa huwallazi, dialah Allah yang di langit itu ilah, di bumi juga ilah. Maksudnya Allah itu disembah di langit dan Allah juga disembah di bumi. Kita semua menyembah Allah di muka bumi. Para malaikat menyembah Allah di langit. Adakah malaikat yang menyembah Allah di bumi? Ya ada. Ya, di bumi ini selain ada kita, ada juga malaikat. Waktu habis ya. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.